Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Prodi PGMI Angkatan 2019. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tentu tetap semangat meskipun kita semuanya belajar dari rumah masing-masing. Pada video kali ini di mata kuliah Bimbingan Konseling SDMI, kita akan belajar bersama tentang ITP, Inventory Tugas Perkembangan. ITP ini merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dari siswa, dan ITP ini dikembangkan oleh Profesor Sunaryo Kartadinata. Beliau adalah salah satu dosen bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau ini adalah pengembangnya begitu ya, pencetus dari ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Nanti lanjutannya ada ATP, Analisis Tugas Perkembangan. Jadi ITP ini dianalisis menggunakan ATP. Apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsi yang pertama adalah memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok. Ya, namanya juga tugas perkembangan ya. Pasti tujuannya untuk tahu sudah sejauh mana sih atau siswa ini ada di tahap perkembangan yang mana. Apakah mereka terhambat? Apakah mereka tepat di tugas perkembangannya? Atau mereka memiliki lompatan yang sangat jauh? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Selain itu, kita sebagai guru BK atau guru kelas nantinya bisa mengidentifikasi masalah yang menghambat dari perkembangan siswa. Selain itu, ITP juga dapat membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Kalau kita sudah tahu permasalahan dari siswa, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat menyusun program bimbingan yang memungkinkan siswa dapat berkembang secara wajar, secara utuh, dan tentunya juga sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Inventory tugas perkembangan ini mengacu pada tugas perkembangan yang dimiliki dari peserta didik. Jadi ada tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Semuanya sederajat ya, SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah. Nah, ada 11 tugas perkembangan. Yang pertama adalah landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial. Keenam ada kesadaran gender, ada pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan terakhir persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Waduh Bu, masa anak SD sudah ada persiapan diri untuk pernikahan sih Bu? Kita aja yang kuliah belum ada jodoh. Tenang teman-teman, ini kan tugas perkembangan ya. Tentu disesuaikan dengan tahapan perkembangan karena anak SD berarti usianya sekitar 6-13 tahun ya. Nah, untuk siswa SDMI ini berhenti sampai di kematangan hubungan dengan teman sebaya. Ya, tidak dilanjutkan karena mereka atau tugas perkembangan mereka belum ke arah pernikahan dan hidup berkeluarga begitu ya. Dari BKKBN, dari agama begitu kan. Dari BKKBN, dari agama itu kan melarang begitu untuk pernikahan di usia dini. Dalam artian mereka masih SD begitu. Nah, rincian tugas perkembangan siswa tingkat SD atau MI seperti ini. Dan ini bisa kalian baca di Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling untuk tingkat SD atau MI. Setiap aspek perkembangan ada 3 rincian tugas perkembangan begitu ya. Dimulai dengan pengenalan. Pengenalan di sini untuk membangun pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan juga mereka kuasai.
Misalnya pada aspek perkembangan landasan hidup religius. Pada tugas perkembangan bagian pengenalan, mereka diharapkan sudah ada pengetahuan dan juga pemahaman terkait dengan ibadah. Jadi kalau dalam agama Islam, ibadah wajibnya itu apa saja, kenapa kita harus melaksanakan ibadah wajib, rukun iman, rukun Islam, begitu kan. Nah, itu yang tugas perkembangan mereka yang harus dilalui. Kalau mereka belum melalui, atau kalau misalnya saja mereka belum melaluinya, maka tugas kita memberikan program layanan. Atau sebaliknya nih, untuk mereka yang punya loncatan yang sangat dahsyat, ternyata mereka sudah hafal beberapa surat misalnya yang seharusnya usia mereka ini belum ada tuntutan arah ke sana gitu. Nah, maka kita bisa mendampingi mereka untuk bisa mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Lalu pada akomodasi, di akomodasi ini berfungsi untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Lalu pada taraf tindakan, teman-teman nantinya pada saat menjadi guru kelas dapat mendorong siswa untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru dalam tindakan nyata sehari-hari. Misalnya saja kita ambil contoh yang apa ya? Kesadaran gender deh. Kalau untuk tindakan terkait dengan berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis atau lawan jenis, di mana dalam keragaman peran. Misalnya kita bisa membuat role playing begitu, atau sosiodrama. Mereka berada dalam perannya masing-masing. Mungkin yang laki-laki berperan sebagai apa ya enaknya ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka ini sebagai laki-laki harusnya seperti apa, sebagai perempuan itu juga seharusnya bagaimana. Dan ini bisa dikaitkan dengan keagamaan Islam. Jadi bagaimana Islam memandang laki-laki, bagaimana Islam memandang perempuan, seperti itu. Lanjut pada aspek 8, 9, dan 10, ini sama. Jadi tentang perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi diharapkan mereka bisa tuntas begitu ya. Ini adalah tugas perkembangan mereka siswa SDMI. Tentu tidak bisa tuntas dalam waktu sekejap, 1-2 hari tidak bisa. Dan ini dibebankan begitu ya, tanda petik, untuk 6 tahun. Jadi mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 ini mereka bisa mengembangkan tugas-tugas yang ada di sini. Sebenarnya apa sih yang menarik dari ITP? Ini ada 4 karakteristik ITP. Yang pertama, ITP ini berbentuk angket, di mana angketnya terdiri dari kumpulan pernyataan. Setiap nomor, jadi setiap satu nomor begitu ya, terdiri dari 4 butir pernyataan yang mengukur satu subaspek. Kalau ada 5 nomor dikali 4 berarti ada 20 butir pernyataan begitu. Selain itu, tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek, dan besar skor yang diperoleh ini menunjukkan tingkat perkembangan dari siswa. Angket ITP ini untuk setiap tingkat pendidikan memiliki jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi ada 4 tingkat pendidikan untuk inventori tugas perkembangan atau ITP. Yang pertama tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dan tingkat perguruan tinggi. Apa sih Bu bedanya? Kita bedakan ya untuk tingkat SD, SMP. Selain kalau tadi kita ngomongin soal jumlah tugas perkembangan, jadi untuk siswa SD, SMP, mereka ada 10 tugas perkembangan yang harus dilalui. Sedangkan untuk SMA dan perguruan tinggi, mereka ada 11 perkembangan yang harus dilalui. Untuk tingkat SD atau SMP, ini jumlah soal yang ada di ITP 50 soal. Masing-masing terdiri dari 4 butir. Sudah dikalikan aja ya, 5 kali 4 berapa. Dan ini yang diskor hanya 40 soal. Yang 10 soal digunakan untuk menghitung konsistensi jawaban siswa. Tingkat SMA dan perguruan tinggi.
Jumlah soalnya ada 77 soal, di mana masing-masing soal terdiri dari 4 butir pernyataan. Dan ini nanti yang diskor adalah 66 soal, sedangkan 11 soal yang lain digunakan untuk menghitung konsistensi jawaban dari siswa. Karena terkadang begini, kita merasa malas banget gitu ya. Udah di awal-awal kita kerjakan sendiri untuk ITP, lalu di akhir-akhir kita nyontek teman. Nah, ini pasti ada tidak konsistensi antara jawaban yang awal dengan jawaban yang terakhir. Bagaimana bisa kita mendapatkan ITP, Bu? Sayang sekali ITP ini tidak dapat diakses secara bebas. Jadi, jika teman-teman membutuhkan, kalian dapat menghubungi Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Semoga ini cukup membantu teman-teman untuk memahami tentang ITP, inventory tugas perkembangan. Meskipun kita saat ini belum bisa menggunakannya, belum tahu barangnya, belum bisa mempraktekannya, tapi ini bisa menjadi bekal teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah jadi guru kelas, ini boleh ditengok lagi videonya. Untuk memahami peserta didik, kita bisa melakukannya melalui inventory tugas perkembangan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di video berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.